Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan mempelajari tentang statistika. Nah, statistika ini ada 3, yaitu pertama, mengumpulkan data, yang kedua, membaca data, yang ketiga, menyajikan data dalam diagram batang. Yang pertama, kita membahas tentang mengumpulkan data. Sebelum kita mengumpulkan data, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih pengertian data. Nah, data itu merupakan keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata sebagai dasar kajian, atau untuk membuat kesimpulan kita harus menggunakan data yang benar dan nyata. Jadi ketika mengumpulkan data, kalian harus benar-benar cermat dan teliti agar datanya benar. Nah, kalian sudah pernah mendata tentang teman-teman kalian makanan favorit, lalu kalian buat tabel. Nah, itu merupakan contoh membuat atau mengumpulkan data. Nah, selanjutnya setelah kita mengumpulkan data, kita akan membahas tentang membaca data. Nah, membaca data itu kita dapat menggunakan berbagai macam bentuk penyajian. Yang pertama ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, di sini ada contoh tentang nilai ulangan Alvin. Nah, dengan menggunakan diagram batang. Ini merupakan diagram batang. Nah, di sini ada bidang studi masing-masing. Yang pertama ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKN. Dilihat berapa nilai matematika Alvin. Nah, tinggi batang ini berapa? Menunjukkan di angka berapa? Di angka 7. Lalu bahasa Indonesia menunjukkan di angka 6. Lalu IPA menunjukkan di angka 9. Lalu IPS menunjukkan di angka 5. Lalu PPKN menunjukkan di angka 8. Nah, di sini kalian sudah membaca data dari diagram batang tersebut. Contoh, ibu kasih pertanyaan, jika nilai ulangan Alvin yang paling tertinggi yaitu pada bidang studi apa? Nah, kita lihat lagi, batang yang paling tertinggi itu merupakan nilai Alvin yang paling tertinggi. Di sini ada bidang studi IPA yaitu nilainya 9. Nah, berarti itu merupakan nilai yang diperoleh Alvin yang paling tertinggi. Tapi jika yang terendah, kita lihat lagi diagram batangnya. Lihat batang yang paling pendek. Nah, di sini ada bidang studi IPS. Nah, bidang studi IPS ini nilainya yaitu 5, sehingga dinyatakan sebagai nilai ulangan terendah Alvin yaitu IPS dengan nilai 5. Nah, kalian harus bisa membedakan nilai tertinggi dan nilai terendah dari diagram batang, diagram garis, ataupun diagram lingkaran. Sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang mengumpulkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membuat diagram batang. Yang pertama, buatlah 2 sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak lurus. Nah, yang kedua, untuk sumbu mendatar tulislah nama kategori, dan untuk sumbu yang tegak lurus tulislah banyaknya kategori. Yang ketiga, buatlah batang-batang dengan lebar dan jarak yang sama. Yang keempat, lalu beri warna ataupun arsiran dengan warna yang sama. Di sini ada contoh untuk membuat diagram batang. Di sini ada tabelnya, lalu kita akan membuat, ada datanya. Di sini kita akan membuat diagram batang. Nah, di sini ada hari dan banyak pengunjung. Sekarang kita akan membuat tentang banyaknya pengunjung, data jumlah pengunjung perpustakaan. Nah, yang pertama kita harus membuat sumbu tegak lurus dan sumbu mendatar. Nah,
Sebelum datar kita tulis dengan nama hari. Di sini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Yang sumbu tegak lurus kita dengan melihat banyaknya pengunjung, yaitu ada angka 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Nah, ini sudah kelihatan seperti ini. Lalu selanjutnya kita buatlah persegi panjang dengan lebar dan jarak yang sama. Nah, di sini sudah dibuat oleh panjang yang lebar yang sama, lalu jarak yang sama, dan diberi warna yang sama, ataupun boleh diarsir. Nah, ini merupakan contoh diagram batang. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.